Atau sudah? Sudah. Kok lupa ya, karena sudah lama ini kita nggak ketemu. Sudah, Mister. Sudah pakai simulasi? Pakai simulator sudah? Sudah. Sudah. Sudah, baik. Berarti kalau yang bentuk dan ini sudah, kita tinggal mereview sebentar ya. Kita review dulu sebentar. Kak, kecilin dikit Kak, suaranya masuk ke sini Kak. Recording in progress. Baik, karena kita akan lanjutkan bimbel. Di pertemuan kemarin sudah membahas tentang bentuk polaritas molekul. Untuk menentukannya kita harus bisa menggambar struktur Lewisnya dulu, kemudian menentukan bilangan koordinasinya gitu ya. Kalau sudah, baru kita tentukan bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari 5 ini, linear, segitiga planar, tetrahedral, trigonometri piramid, dan oktahedral. Terus, kalau bentuknya masih asli kayak gini, dia sifatnya adalah molekul nonpolar. Kalau sudah diganti dengan satu atom, dia sifatnya menjadi polar. Kemudian, kalau ada elektron bebas, itu rata-rata molekulnya polar. Jika ada 3 elektron bebas, dia nonpolar. Kalau di sini jika ada 2 elektron bebas, dia sifatnya juga non-polar. Tapi kalau punya 1 elektron bebas, di bentuk manapun dia menjadi polar. Itu untuk review materi bentuk dan polaritas molekul kemarin. Kita juga sudah sempat bahas ini, anak ya, latihan soalnya. Jadi tahapannya begini. Setelah konfigurasi, kita bentuk struktur Lewisnya, kemudian kita tentukan bilangan koordinasinya, baru didapatkan bentuk molekulnya. Dari bentuk molekul, kita bisa memprediksi dia polar atau non-polarnya. Ini juga sama. Nah, begitu. Jadi tahapan menjawab soal bentuk dan polar itu sama, anak. Dimulai dari konfigurasi, struktur Lewis, bilangan koordinasi, baru bisa menentukan bentuk molekulnya. Ini juga sudah sempat kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Yang ini juga sudah. Baik, kalau sudah berarti kita hari ini lanjut di materi yang ketiga, anak-anak, yaitu masalah gaya antar molekul. Untuk bisa menjawab soal tentang gaya antar molekul, itu kuncinya kita harus bisa menentukan tentang polar dan non-polarnya dulu, anak-anak. Kalau di polar non-polar sudah sangat mahir, ke sini itu mudah, ke sini itu paham. Karena gaya antar molekul ini sifat molekulnya polar atau non-polar, gitu ya. Untuk gaya antar molekul, itu berarti ada interaksi minimal 2 molekul. Molekul A, molekul B, ada interaksi. Gayanya itu dikenal sebagai gaya antar molekul. Kalau ikatan kovalen, ikatan ion, itu dikenal sebagai gaya intramolekul, karena terjadi dalam satu molekul. Kalau di kelas 10, yang kita bahas dulu ada 4, anak-anak. Ada gaya London, ada gaya dipol-dipol, ada gaya dipol-dipol induksi, kemudian ada ikatan hidrogen. Tapi untuk hari ini kita bahas 3 aja ya, insya Allah sudah mewakili ini. Yaitu gaya London, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Apa gaya London itu? Masih ingat? Gaya Inggris kejar karena London itu ibu kotanya negara Inggris. Bukan itu Rek yang dimaksud ya. London itu nama orang. Nah, kalau ada gaya London, tarik-menarik antar atom dan molekul, Mister. polar apa non-polar, Mbak? Kalau gaya London itu non-polar. Sesama molekul non-polar. Betul, Mbak. Jadi kalau ada 2 molekul yang sama-sama non-polar berinteraksi, itu terbentuklah gaya London. Contohnya ini ya penjelasannya. Molekul non-polar itu digambarkan gini, Rek. Ada bola, muatan positif negatifnya ngumpul di tengah. Karena elektron itu bergerak bebas, dia selalu bergerak, kadang-kadang elektronnya ngumpul di satu titik, di titik kanan misalkan. Sehingga yang sebelah kiri itu kekurangan elektron. Muncul 2 kutub sekarang. Yang banyak elektronnya menjadi bermuatan negatif, yang kekurangan elektron bermuatan positif. Ini dikenal sebagai dipol sesaat. Di itu artinya 2,
pol itu kutub, berarti memiliki dua kutub positif dan kutub negatif. Tapi sifatnya sementara, karena berasal dari molekul non-polar. Kalau dipol sesaat ini ketemu dengan molekul non-polar lainnya, itu mempengaruhi anak-anak, kayak magnet ya, akan menginduksi logam yang di sebelahnya. Sehingga ini mempengaruhi ini, berubahlah dia menjadi ini. Ini dipol sesaat, ini terbentuk karena adanya proses induksi. Negatif mendekati kutub positif, gitu ya. Yang positif di sini berarti negatif berjauhan. Kalau antara dipol sesaat dan dipol induksi ini terjadi tarik-menarik anak-anak, inilah yang disebut sebagai gaya London itu. Ini molekul nonpolar, ini juga molekul nonpolar, terjadi tarik-menarik akibat adanya dipol sesaat dan dipol induksi membentuk gaya London. Bisa dipahami ya? Kalau dari gambarnya lebih mudah pakai ilustrasi. Nah, kalau yang kedua, dipol-dipol. Dipol itu dimiliki molekul polar, anak-anak. Dipolnya tidak sesaat, karena dia sifatnya permanen, atau dikenal sebagai dipol tetap. Ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Kalau satu molekul ini berinteraksi dengan yang lainnya, terjadi tarik-menarik begini. Kutub positif ketemu yang kutub negatif, yang negatif ketemu kutub yang positif. Dipol tetap disebut sebagai gaya dipol-dipol. Itu gampang kalau yang ini. Yang terakhir ini sering keluar di ujian, yaitu masalah ikatan hidrogen. Syaratnya apa dulu? Ada atom H dari satu molekul ketemu dengan atom elektronegatif, yaitu O, F, atau N dari molekul yang lain. Itu ya syaratnya ya. Ada atom H dari satu molekul ketemu O, F, atau N dari molekul yang lain. Itu terbentuk ikatan hidrogen. Jadi syaratnya ada 3 atom itu anak-anak. F, O, atau N. Selain itu tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, kemudian apa pengaruhnya? Ternyata gaya antar molekul ini berpengaruh terhadap sifat fisik zat. Misalkan kekentalannya, misalnya titik didihnya, misalnya titik lelehnya, begitu. Semakin kuat gaya antar molekulnya anak-anak, ternyata titik didih zatnya juga semakin tinggi. Air misalnya, karena dia punya ikatan hidrogen, titik didihnya sangat tinggi. Di antara 3 gaya ini, yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen. Ini yang paling kuat, ini yang paling lemah, ini yang ada di tengah-tengah. Begitu. Kemudian, setiap molekul, kalau dia berikatan dengan molekul lain, itu pasti punya gaya London. Walaupun dia molekulnya polar, tapi dia punya gaya London. Kalau sesama polar, selain gaya London juga muncul gaya dipol-dipol. Yang lebih dominan adalah dipol-dipolnya anak. Makanya gaya London nggak usah disebutkan. Yang punya ikatan hidrogen, itu sebenarnya juga punya gaya London. Tapi yang dominan ikatan hidrogen, yang gaya Londonnya nggak usah disebutkan. Begitu ya. Kalau nanti di kuliah akan didetailkan kayak begitu. Biar nggak terjadi salah konsep. Langsung ke soalnya anak-anak. Bentuk soalnya begini. Interaksi yang terjadi antara etanol dan air adalah ikatan yang mana kira-kira? Gaya yang mana yang terjadi kira-kira? Untuk tahu, berarti kita harus paham terkait dengan struktur etanol dan air, anak-anak. Kan sudah belajar alkohol ya, di kelas 12. Etanol itu cirinya punya gugus apa? Punya gugus? Apa, Rek? Punya gugus OH. Nah, kalau air itu punya H dan OH juga. Ada kemiripan di situ. Sehingga kalau ini bercampur, akan terjadi percampuran yang sempurna. Gambarnya begini. Etanol itu ini punya gugus OH, air itu yang di sini. Dia punya atom H, ketemu air yang ada O-nya. Dia punya atom O, ketemu dengan H.
H ketemu O and F itu membentuk ikatan hidrogen. Jadi kalau ada etanol dicampur dengan air, gaya yang terbentuk adalah ikatan hidrogen. Begitu. Jawabannya yang mana berarti, Rek? Yang B. Gitu. Ini sering keluar loh ya, di ujian yang tipe soal kayak begini. Nah, yang kedua sekarang. Model soal kedua. Ini hampir sama. Interaksi yang terjadi antara AgBr dan NH3. NH3 itu anak-anak adalah salah satu molekul polar yang di dalamnya punya atom N. Berarti dia mampu membentuk ikatan hidrogen. Tetapi kalau ada ketemu dengan AgBr, di senyawa ion ada Ag+, ada Br-, ada ion, ketemu NH3. Berarti jawabannya pasti ada ionnya di situ. Tidak mungkin hanya yang gaya London aja. Nggak mungkin yang ada ikatan hidrogennya aja. Tetapi harus mengandung ion, anak-anak. Karena ini ada senyawa ionnya. Ini molekulnya polar. NH3 itu begini ya. Ada elektron bebasnya. Dia bersifat polar. Kalau ketemu Ag+, ikatannya ini. Dengan elektron bebasnya. Kalau ketemu Br, dengan atom H-nya. Nah, ini ion dengan molekul polar. Ini ion dengan molekul polar. Maka gayanya disebut sebagai ion dipol permanen. Siapa nih yang iya, ion dan dipol permanen. Bisa dipahami ya? Dua contoh soal awal ini ya. Bisa, Mister. Alhamdulillah, bagus, luar biasa. Contoh kedua, anak-anak, ini adalah soal ujian nasional. Ikatan atau interaksi antar molekul yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah ini molekul pertama, ini molekul kedua, ini ada interaksi di tengah-tengah. Kira-kira masuk gaya yang mana? Ion dipol. Dipol-dipol bukan, Mister. Dipol-dipol, luar biasa. Kenapa kok dipol-dipol? Karena ini molekulnya bersifat yang ini juga molekul polar. Sama-sama polarnya ya, Mbak ya. Ya, Mister. CH3, Nana, karena ada satu atom yang berbeda, menyebabkan dia bersifat polar. Ini juga bersifat polar. Kalau ada dua molekul polar berinteraksi, yang muncul adalah gaya dipol-dipol. Nah, yang dua ini termasuk gaya apa? 1, 2 kan mirip ya. 1 dan 2 ini termasuk gaya apa kira-kira? Gaya London. Nah, gaya London ini termasuk gaya yang antar molekul, Mbak. Kalau ini antar molekul atau di dalam satu molekul? Itu molekul. Oh, satu molekul itu, Mister. Dalam satu molekul. Kalau dalam satu molekul cuma ada dua, ikatan ion atau ikatan kovalen, gitu jawabnya. Nah, kalau ini termasuk yang mana? Ini sama semua. Ini adalah ikatan kovalen, karena antara karbon dengan klorin, karbon dengan hidrogen. 1, 2, 4, dan 5 itu disebut sebagai gaya intramolekul, sedangkan yang ketiga ini disebut sebagai antar molekul. Nyebutnya gitu, anak-anak. Yang intramolekul ada ikatan ion dan kovalen. Lanjut, ini yuk. Ini soalnya rotok mikir. Mana yang dapat membentuk ikatan hidrogen? Harus ingat syaratnya tadi ya. Ada atom H, ketemu O, F, dan N. 3 itu syaratnya. Ini bisa nggak kira-kira yang pertama itu? Bisa, Mister. H2O. H2O itu bisa karena ada atom H, ada atom O-nya. Kalau ada H2O lainnya, bisa berikatan. Kalau 1 bisa, berarti 3 bisa. Yang nomor 2 bisa nggak?
Nggak bisa, Mister. Ini golongan alkohol, Mbak. OH-nya. Kalau golongan alkohol, penjelasannya kayak ini tadi. Nah, itu. Ini alkoholnya, ini air. Sesama alkohol itu bisa, alkohol dengan air itu juga bisa. Berarti yang ini juga bisa membentuk ikatan hidrogen. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Bagaimana yang 4? Ada unsur SON-nya enggak di situ? Enggak ada ya? Enggak ada FON-nya. Berarti yang keempat ini tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini enggak bisa. Karena hanya bersifat molekul polar aja. Lah yang bekerja nanti hanya gaya dipol. Lanjut, yang ini mirip soalnya. Mana yang memiliki gaya dipol-dipol sebagai gaya terkuatnya? Kalau dipol-dipol berarti syaratnya molekulnya harus polar. Mana jawabannya? H2O mirip ini tadi, berarti dia punya ikatan hidrogen. Ini salah, ini juga salah. Ikatan hidrogen juga ikatan hidrogen. Ini tadi punya polar, berarti dia bisa membentuk gaya dipol-dipol. Ini bisa, Nana. Lah yang ini bagaimana? Yang ini persis kayak ini tadi. Cuma ini hanya ada 3, CL-nya 1, ini dibalik. Hanya 1, CL-nya 3, ada kemiripan di sini. Tadi gaya dipol-dipol, ini pasti juga gaya dipol-dipol. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Begitu. Bisa ya ketemu gini di soal UTBK ya. Sederhana soalnya anak, tapi butuh pemahaman yang kompleks untuk bisa jawab ini. Lanjut, wes. Ini juga termasuk soal sering keluar. Pertanyaannya adalah, manakah senyawa yang memiliki ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya? Nah, terus lihatnya gimana? Ada golongan 4, ada golongan 5, ada golongan 6. Ini yang golongan 4, ini yang golongan 5, ini yang golongan 6, anak-anak grafiknya. Kalau golongan 4, senyawa pertama itu paling rendah titik isinya, terus naik. Turun dikit, terus naik lagi. Tapi golongan 5-nya enggak. Tinggi dulu, baru turun, terus naik lagi. Golongan 6 juga sama. Tinggi dulu, turun, baru naik lagi. Nah, fenomena kayak gini bisa diamati dari gaya antar molekulnya. Kira-kira mana yang punya ikatan hidrogen, anak-anak? Itu yang nyimpang. Grafik normalnya itu begini. Ini kan nyimpang kan ya, 1 dan 3. Lah, kalau ada yang nyimpang kayak begini, berarti dia punya gaya antar molekul yang sangat kuat, anak-anak. Itu menjawabnya. Sehingga 1 dan 3 ini nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena gayanya paling kuat, yaitu ikatan hidrogen. Jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Ada yang ditanyakan sampai di soal ini dulu? Nggak ada ya? Lanjut. Yang ini dulu. Ini soal UTBK terbaru, anak-anak. Modelnya begini ya, banyak pilihannya begitu. Manakah molekul yang memiliki dipol-dipol antar molekulnya? Untuk menjawab ini, berarti kita harus tahu betul bagaimana cara menggambar struktur Lewis-nya, termasuk golongan unsurnya. AS itu golongan 5. Berarti valensinya ada 5. 3 dipakai berikatan dengan H,
menyisakan 2 elektron bebas. Kalau menyisakan 2 elektron bebas, berarti molekul ini bersifat polar. Yang A itu polar. Kalau BCl3, B itu golongan 3. Dipakai berikatan dengan 3 atom Cl. Berarti tidak punya elektron bebas, berarti molekulnya bersifat non-polar. Cl2 ini unsur. Kalau unsur itu cenderung non-polar. Ini juga non-polar. Ini non-polar, non-polar. CO2 itu juga non-polar. XF4 punya 8 valensi, yang 4 dipakai berikatan, yang 2 pasang itu bebas. Berarti koordinasinya ada 6 ini. Membentuk square planar. Ini juga bersifat non-polar. Non-polar, 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 non-polar. Lah keempat ini memiliki gaya London sebagai gaya terkuatnya. Dan yang polar adalah yang A, arsen hidrida ini. Dialah yang memiliki gaya dipol-dipol. Siapa nih yang A? Ini kebalikannya anak-anak. Ini adalah tipe UTBK ya, jadi jawabannya banyak itu. Yang diminta gaya dispersi. Gaya dispersi itu sama dengan gaya London. Itu jawabnya. Kalau disuruh mencari yang gaya London, berarti kita cari molekul yang bersifat non-polar. CH4, C itu valensinya 4, berikatan dengan 4, berarti dia non-polar. Ada H, ada Cl, 2 atom yang berbeda berikatan. Ini pasti polar. NH3, ada elektron bebasnya, pasti dia polar. Ini ada senyawa amina, ini juga termasuk senyawa polar. NaCl itu senyawa ion. Kalau ion itu tidak punya gaya antar molekul anak-anak, karena dia cenderung senyawa ion. Jadi interaksi antara ion dengan ion. CHCl3 tadi polar. Berarti gayanya dipol. H2S ini mirip H2O. Berarti dia juga molekul polar. Kr ini unsur. Gas mulia. Dia juga cenderung bersifat non-polar. Sehingga jawabannya ada 2. Ini non-polar, ini juga non-polar. Itulah yang punya gaya dispersi atau gaya London. Jawabannya A dan H, ada 2. Siap-siap ya, nanti kalau berlatih, kita ketemu soal yang kayak begini anak-anak. Jadi pilihannya itu sangat banyak. Dari sekian pilihan yang diberikan, mungkin jawabannya benar lebih dari 1. Masih asing ya tipe soal kayak begini. Tapi kalau yang sering ikut Olimpiade di ITS, di UNER, UGM, atau UI, soalnya cenderung kayak begini. Lanjut. Ini tipe yang sering keluar juga anak-anak. Ada data, ada 5 senyawa ya. Ada propana, kemudian ada dimetil ether, ada metil klorida, ada asetaldehid, kemudian ada asetonitril. Ada data MR-nya, massa molekuler relatif itu MR. Kemudian ada momen dipol. Pertanyaannya adalah, senyawa mana yang memiliki titik DD tertinggi? Analisisnya cukup mendalam ini. Pertama kita lihat dari MR-nya anak-anak. Karena kalau molekulnya sama-sama non-polar atau molekulnya sama-sama polar, yang MR-nya paling tinggi, itu titik DD-nya juga yang tertinggi. Semakin besar MR, semakin tinggi titik DD-nya. Itu kalau sesama molekul polar atau sesama molekul non-polar. Nah, di sini beda-beda. Propana itu non-polar. Dimetil ether itu non-polar. Metil klorida itu polar. Asetaldehid itu polaritasnya rendah. Asetonitril itu polaritasnya menengah atau medium. Jadi, kalau dilihat dari MR-nya tidak bisa.
karena sifatnya berbeda-beda. Ada yang polar, ada yang non-polar begitu. Nah, data yang bisa kita pakai itu di sini anak-anak, yaitu momen dipole. Momen dipole itu kayak resultan vektor kemarin itu loh ya. Semakin besar resultan vektornya, semakin besar momen dipolnya, maka molekul itu akan bertindak sebagai molekul yang paling polar. Itu jawabannya. Sekali lagi ya, yang punya momen dipol paling tinggi itu adalah molekul yang paling polar. Nah, kalau kita lihat anak-anak, ada 0,1, ada sampai 3,9. Berarti yang paling tinggi yang siapa? Yang asetonitril. Nah, kalau ini semakin tinggi, berarti tingkat kepolarnya paling tinggi, gaya dipol-dipolnya juga paling tinggi, maka titik didihnya juga yang paling tinggi. Sehingga jawabannya adalah yang E, asetonitril. Nggak pernah dengar sebelumnya ya senyawa ini ya, karena nggak pernah dibahas di kelas. Itu soal UTBK itu begitu anak-anak. Senyawanya adalah senyawa yang asing, tapi bukan itu yang dipakai jawab, tapi gunakan data-data yang diberikan. Itu cara jawabnya. Nah, habis. Apakah ada yang ditanyakan? Recording stopped. Silakan, kalau ada yang ditanyakan terkait cara menentukan gaya antar molekul. Tidak ada. Kuncinya anak-anak ya, untuk bisa jawab ini, langkah pertama harus bisa mencari molekul itu polar atau non-polar dulu. Kalau sudah bisa menentukan dia polar atau non-polar, itu ke gaya antar molekulnya juga sangat mudah. Masih nyimpen modul saya dulu yang kelas 10. Itu sampai buka-buka lagi tentang menentukan polaritas. Karena di sana saya jelaskan secara mendetail, itu standar internasional yang saya bahas anak-anak. Jadi di buku-buku textbook cara membahasnya juga kayak begitu. Kalau di buku-buku yang terbitan nasional itu nggak sedetail itu ya, masih ada sedikit yang nggak disampaikan, ada yang disembunyikan dikit itu. Cukup? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu 10 menit. Mister mau tanya yang tadi yang grafik itu. Iya, kenapa Mbak? Ya kan kalau yang grafik yang ikatan hidrogennya kan yang tadi kan yang dari atas turun ke bawah terus naik lagi kan. Nah itu apa bedanya sama yang dari turun terus mendatar terus naik? Oh iya ya, sebentar Mbak. Bagus pertanyaannya Mbak Yusi. Sebentar ya. Bentar Mbak, tak carikan grafik yang aslinya dulu ya. Ini tadi kan grafik modifikasi karena sudah dalam bentuk soal. Saya share screen dulu ya. Nah, ini data aslinya Mbak. Ini ditambah satu lagi golongan 7 ini ya. Ada golongan 4, golongan 5, golongan 6, dan golongan 7. Jadi tidak 4 golongan lagi, 3 golongan lagi. Ini grafik sebenarnya, kalau golongan 4A itu grafiknya begini Mbak. Cenderung naik gitu ya. Ini bukan AR, ini silikon ini. CH4, SiH4, GeH4, SnH4. Ini satu golongan. Untuk menjelaskan yang grafik ini, CH4 ke SiH4 itu MR-nya lebih besar yang SiH4. Lebih besar yang GeH4. Lebih besar yang SnH4. Artinya, semakin besar MR-nya, titik didihnya akan semakin tinggi. Itu konsepnya, Mbak. Semakin besar MR, titik didihnya semakin tinggi. Harusnya, grafik yang atas juga sama.
MrPH3 itu lebih besar daripada NH3. Berarti titik didihnya harusnya gimana? NH3 itu di bawahnya pH3. Mungkin di sini titik didihnya. Tapi faktanya gimana? NH3 malah lebih tinggi. Mengapa kok begitu? Ini molekulnya polar semua. Ini polar, ini polar, ini polar, ini juga polar. Semua molekulnya polar, anak-anak. Tetapi ini punya N dan H, mampu membentuk ikatan hidrogen. Kalau ini gayanya hanya dipol-dipol, kalau ini ada ikatan hidrogen. Karena ada ikatan hidrogen lebih kuat, maka titiknya juga lebih tinggi. Begitu, Mbak, penjelasannya. Itu berlaku untuk HF dan HCl. Berlaku juga untuk H2O dan H2S. Ini sama. Oh, berarti dicari dulu apa itu non polar atau polar. Kalau misalkan dia termasuk ikatan hidrogen, berarti dia di atas gitu. Berarti enggak? Iya, betul, Mbak. Begitu. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Yang lainnya paham ya? Ini grafik aslinya, anak-anak. Ini foto ya, foto. Kalau yang sudah cetak kayak begini, jadi lebih banyak lagi. Ini non polar. Kalau non polar, semakin besar MR mesti naik gitu. Ini tadi kan ya, semakin naik. Tapi ini enggak, ini nyimpang, ini nyimpang, ini nyimpang. Karena ada kekuatan lain, yaitu ikatan hidrogen itu, yang menyebabkan dia lebih tinggi daripada seharusnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada. Berarti materi hari ini sudah selesai. Minggu depan, bimbel selanjutnya, kita sudah bisa beralih ke anak-anak ke bab stoikiometri. Di bagian hitungan-hitungan kimianya. Ikatan sudah, struktur atom sudah, saatnya kita belajar perhitungan. Setelah perhitungan baru ke kimia larutan. Ada asam basa, buffer, hidrolisis, dan sebagainya. Bertahap ya belajarnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, anak. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.